A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa apa itu, Bu? Iya, doanya ketika apa Nabi Adam membaca itu? Jadi ini doa Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Makanya Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi dari diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Sekian lama Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, dipisahkan dengan orang yang dia cintai, Siti Hawa. Ketemu lagi di mana? Di mana? Jabal Rahmah. Apa arti Jabal Rahmah itu, Bu? Gunung, kalau kita bilang gunung kasih sayang ya. Jadi kalau berantem, kalau pergi umroh, pergi ke sana. Apa, Omah? Itu terjadi di 10 Muharram. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kasih sayang dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari istimewanya. Insya Allah pada hari ini kita sudah berada di hari Tasu'a, ibu-ibu yang dicinta Allah. Besok puncaknya. Makanya kenapa Muharram itu dinisbatkan dengan syahrullah? Kenapa dinisbatkan dengan bulannya Allah? Karena begitu banyak terjadi peristiwa-peristiwa sejarah yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya apa, Bu? Cerita tentang Nabi Ibrahim. Saya ambil aja yang sebenarnya banyak ya. Nabi Ibrahim ini gimana beliau? Dibakar oleh raja siapa? Namrud. Terus apinya jadi apa, Bu? Dingin. Sekarang kalau kita bakar, tubuh kita bisa dingin nggak? Melepuh ya akhwat. Sekarang nggak ada mungkin bakar tubuh itu sekali-sekali dan hanya orang-orang yang memang betul-betul emosinya nggak bisa ditahan. Tapi hati-hati, kita selalu ada di dalam kehidupan kita api dunia. Api, kalau api yang dibakar tuh mungkin enggak lah gitu. Tapi api dunia ini selalu ada. Apa api dunia itu akhwat? Ketika ada orang yang nggak suka dengan kita, ada orang yang mau fitnah kita, ada orang yang iri, dengki kepada kita, kira-kira hatinya terbakar nggak, akhwat? Nah itu maksudnya sekarang tuh, bukan lagi dibakar seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita kisahkan ini di dalam kehidupan kita, terbakar nggak sih? Antuna kalau ada orang benci sama Antuna, nggak suka, fitnah, habis itu iri, dengki, terbakar nggak hatinya? Oh, yang nggak terbakar mantap tuh. Gimana? Nah, iya istighfar ya Bu Yus. Terbakar, tapi kalau kita mau merubah api ini jadi bunga, api itu jadi dingin seperti Nabi Ibrahim, itu kalau ada keimanan. Benar nggak sih Bu? Nah, tapi itu pula masalahnya, iman kadang naik, kadang turun. Bagaimana Allah memerintahkan api kepada Nabi Ibrahim ya, supaya api itu menjadi dingin dalam surah Al-Anbiya ayat 69 kalau nggak salah saya ya, ibu yang dicinta Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita punya iman? Insya Allah hati kita nggak terbakar.
Ini sedikit mengingatkan saja nih, kita akan kembali kepada talak nih ya. Cuman ini karena momen gitu ya, ibu cinta Allah. Kalau kita punya iman, hati kita tuh nggak terbakar. Kenapa? Karena orang-orang beriman dia tak perlu validasi dari manusia. Tuh dia ngomong aja nih gampangnya Bu Intan. Dia praktiknya sulit. Dia nggak perlu validasi dari manusia. Yang diperlukan adalah validasi dari Allah. Makanya kita senantiasa Bu, bagaimana supaya keimanan kita tuh naik terus. Supaya hati kita nggak terbakar. Bu Intan menceritakan Bu Neneng ya kepada iya contohnya Bu Intan sama Bu Reni cerita Bu Neneng gitu loh. Padahal cerita berdua tuh gitu kan. Bu Intan nyampaikan ke Kak Neneng, kalau iman Kak Neneng ini kuat, terbakar nggak hatinya Bu? Enggak, biar aja lah Bu Intan, nggak apa-apa lah, nggak mungkin kita orang suka sama kita semua, pasti ada orang yang nggak suka. Itu kalau imannya kuat Bu. Coba kalau iman Kak Neng lagi di bawah nih, lagi down, lagi futur, ketika didengar tuh terbawa nggak kita? Wah, terbakar tuh hatinya. Apalagi kata Bu Reni itu sama Bu Intan kayak gitu kali dia. Kurang baik apa, saya udah saya ajarkan dia Quran gitu kan, cien. Bercontoh sederhana, akhwat. Jadi semoga dengan Muharram ini mungkin kalau yang ini untuk menasihati diri sendiri nih, ini mungkin yang bisa kita ambil ya, kata kunci pada hari ini. Sesungguhnya kita tuh akan berhadapan dengan api dunia. Nah gitu ya. Tapi kita bisa membakar api dunia itu ketika kita punya keimanan yang kuat. Nah, kalau Nabi Ibrahim dia punya keimanan yang tak terbakar fisiknya, kan gitu. Kalau sekarang kita yang membakar kita adalah dunia ini adalah orang-orang yang tak suka dengan kita. Ya semoga Allah memberikan semua kita kekuatan di dalam menapaki kehidupan, ya supaya hati kita tidak terbakar. Mari sama-sama kembali kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan sampai kepada alam terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik Ummahat, tidak memperpanjang mukadimah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi iddah kita. Kita kemarin sudah mengkaji macam-macam iddah. Ada istri yang berhaid, ada istri yang monopos, ada iddah istri yang kematian suami, dan ada iddah istri yang hamil, dan kita tambah kemarin iddah istri yang belum disetubuhi. Baik, sekarang kita lanjutkan judul kecilnya saja ya. Ibu langsung tambah-tambah aja kalau nggak ada di poin macam-macam iddah. Iddah istri yang pernah disetubuhi. Ini iddah istri yang pernah disetubuhi. Jadi kalau istri yang sudah disetubuhi itu Bu, ada kalanya masih bisa haid atau sudah monopos. Nah, sekarang kita kaji iddah perempuan haid. Nah, kan kalau iddah istri yang pernah disetubuhi, ada yang haid, ada yang tidak lagi ya. Kalau iddah istri yang belum disetubuhi apa kemarin? Belum. Yang kemarin udah diterangkan iddah istri yang berhaid, yang menopause, keterangannya udah 1-4 terus Ustazah kemarin nyuruh judul baru istri yang belum disetubuhi. Ya saya belum nerangin tuh, cuman kita apa poin-poinnya aja kan? Ya. Kita gini. Jadi itu belum? Itulah dulu Bu, berarti. Oh catat judulnya doang kemarin? Iya. Oke. Beridah dengan kurung. Okay. Iddah istri yang belum disetubuhi. Istri yang ditalak tapi belum pernah disetubuhi, maka tidak wajib beriddah. Oh, kemarin kita panjang lebar tuh menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Oh. Jadi istri yang ditalak tapi dia belum pernah disetubuhi sejak dia menikah tuh Bu, gitu. Dia belum ada disetubuhi oleh suaminya.
Tapi habis itu dia ditalak. Maka tidak ada iddah bagi perempuan ini. Contoh, kita bilang kemarin kan, dia malam pertama, habis itu dia ada penyakit kusta. Nah, nggak disentuh tuh sama suaminya. Maka ditalak kan? Aku nggak tahu kau punya penyakit kusta, tapi aku talak engkau dengan talak satu misalnya. Berarti dia belum disetujui. Ada iddah apa enggak? Nggak ada iddah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ini terdapat di dalam firman Allah Ummahat ayat 49 surah Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, Al-Ahzab 49, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu yang kamu minta menyempurnakannya. Nah, ini sudah ada keterangannya bahwa ketika seorang istri yang ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak ada iddah. Tapi ada tapinya nih dalam fikih. Jika istri belum pernah disetubuhi, kemudian suaminya meninggal. Nah, belum disetubuhi, udah mati dia, Bu Novi? Ya ada. Beruntung dia. Di dalam fikih dia harus beriddah seperti iddahnya orang ya yang disetubuhi. Berarti berapa? Itu dia iddahnya tuh, Bu Fer. Ini firman Allah, Bu, dalam surah Al-Baqarah 234. Jadi kalau dia tidak disetubuhi oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal, ada iddah apa tidak? Ada. Oke. Kalau dia menikah tidak disetubuhi, belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian ditalak, ada iddah? Ada. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah 234, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah istri itu menangguhkan dirinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. 234. 234 Al-Baqarah. Iddah itu banyak dalam Quran ya, Bu? Ya. Kenapa? Karena dia nggak ditalak. Istrinya tuh, suaminya tuh cinta sama dia, Bu. Maka apa manfaatnya? Kenapa dia disuruh beriddah? Karena istri yang kematian suaminya, ia wajib iddah walaupun belum pernah disetubuhi. Ini adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut. Dapat warisan nggak dia? Dapat. Enak kan? Dapat dia, Bu. Ya, sudah bisa paham ya, Bu? Jadi iddah istri yang belum disetubuhi itu ada dua keadaannya. Yang pertama, apabila dia belum disetubuhi kemudian sudah ditalak, maka tidak ada iddah bagi dia. Tapi apabila seorang istri dia menikah belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal, dia ada iddah 4 bulan 10 hari. Yang selanjutnya, akhwat, kita baru terangkan nih, iddah istri atau iddah perempuan haid. Saya akan bacakan masalah quru supaya ibu paham nanti, ya. Iddah perempuan haid.
Jadi ini banyak berbeda pendapat. Kita baca aja Bu, nanti akhirnya kita kesimpulkan ya. Jadi berapa Bu iddah perempuan yang haid ketika ditalak suaminya? 3 kali. 3 kali haid, 3 kali kuru. Nanti nih kuru itu haid apa suci? Nah, tuh mana yang lebih baik kita mengukurnya. Ya, ini terdapat di dalam firman Allah Al-Baqarah 228. Jika perempuannya masih haid, iddahnya 3 kali kuru. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 228, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Sekarang saya akan terangkan kuru ini di dalam fikih biar ibu nanti nggak ragu. Kuru adalah jamak dari Qur'un. Qur'un yang berarti haid. Yang berarti haid. Ininya longgar Bu nih. Berarti Qur'un itu artinya apa Bu? Yang berarti haid. Haid. Nah, jadi ini nanti kita hitung gimana cara ngitung iddah itu kuru itu apa. Hal ini dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim yang berkata kata Qur'un hanya digunakan oleh agama arti haid. Oke. Tidak ada satu ayat pun yang pernah menggunakan kata Qur'un dengan arti bersih atau bersih dari haid. Kan selama ini kita ketahui bahwasanya kalau nggak 3 kali haid berarti 3 kali suci. Nah, kita baca betul mana pendapat yang paling sahih Bu. Karena itu memahami kata Qur'un dalam ayat di atas menurut maksud yang populer dalam masalah agama adalah lebih baik. Bahkan haruslah begitu. Hal ini karena Rasulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid, tinggalkanlah sholatmu selama kuru'mu atau haidmu. Berarti kalau kuru menurut para ulama khususnya Ibnu Qayyim itu mengatakan paling bagus kita ngitungnya 3 kali haid. Oke. Rasulullah adalah juru penerangan dari Allah dan dari bahasa Arab juga. Al-Quran diwahyukan. Jika di dalam Al-Quran terdapat satu kata yang mempunyai beberapa arti, semua arti tersebut wajib digunakan selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk salah satu arti saja. Dengan demikian, ia menjadikan bahasa Quran yang diwahyukan kepada kita sekalipun kata tersebut dalam bahasa lain merupakan arti lain. Jika sudah jelas kata kuru dalam agama dipakai dengan kata haid, jelaslah bahwa itu memang arti yang sesungguhnya. Saya bacakan dulu Bu. Dengan begitu, hanya itulah arti kata Qur'un tersebut. Hal ini juga dianjurkan oleh sunun kalimat yang ayat tersebut yang berbunyi, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Demikianlah ayat ini mengenai perempuan haid dan hamil. Begitulah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wujudnya janin dalam rahim hanya terjadi selama masih dapat haid. Demikianlah walaupun ulama salaf maupun ulama mutakhir, tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa kuru artinya bersih dari haid. Maka banyak ulama yang berpendapat itu dari haid. Jadi bagusnya ngitung kuru itu gimana Bu? 3 kali haid. Itu dia Bu. 3 kali haid. Nah, ini di dalam surah At-Thalaq ayat 4. Dan perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa haidnya, maka iddah mereka 3 bulan. Nanti ini akan saya terangkan, ada bab selanjutnya Bu. Ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yang perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai melahirkan kandungannya. Kapan perempuan haid itu dia beriddah 3 bulan? Padahal kita bilang wanita haid itu akan beriddah 3 kali haid, kuru. Ya, nanti akan ada di bab selanjutnya. Jadi akhwati fillah, cuman kalau kita lihat di dalam pendapat ulama, memang banyak yang berpendapat kalau kita menghitung kuru itu bagusnya 3 kali haid. 3 kali haid. Tapi ada ulama juga, ya, ibu-ibu yang cinta Allah, dia kuru. Nah, kuru itu adalah haid. Jadi 3 kali haid lebih dikenal daripada 3 kali suci. Sebenarnya sama aja sih Bu. Sama nggak sih? Cuman bahasa Qur'annya Bude kan kuru, makanya diartikan dalam bahasa Arab. Nah, makanya dia wanita haid itu tidak 3 bulan iddahnya. Kenapa?
Karena masa haid orang dan masa suci orang nggak sama. Ada orang haid sebulan 2 kali. Ada orang haid 2 bulan sekali. Kita bacakan ini Kak Neng. Nih, waktu paling pendek beridah dengan kuru. Kan selama ini kita nggak ada waktu nih Bu. Kita cuma sampaikan kepada Ibu 3 kali haid. Ibu yang baru bergabung paham ini Bunda? Insya Allah Bun. Jadi kita kalau ditalak oleh suami ada namanya iddah. Kalau kita iddahnya perempuan haid ya membersihkan rahim namanya ya. Iddahnya selama 3 kali haid. Ya, Ibu yang dicinta Allah. Salah satu kuru. Nah, maka kita akan sampaikan Ibu yang dicinta Allah, waktu paling pendek beriddah dengan kuru itu berapa? Golongan Syafi'i, sabar Bu, kalau belajar fikih kita harus menyampaikan itu ya Bunda, karena dia terkait dengan hukum. Jadi golongan Syafi'i berkata bahwa waktu paling pendek untuk perempuan merdeka beriddah dengan kuru ialah 30 hari 1 jam. Berapa paling pendek Bu? Yuk kita terangkan. Kok bisa nih Ustazah? Hal ini jika yang ditalak dalam masa sucinya hingga sisa waktu suci sesudah talak tinggal 1 jam. Jadi sebentar, 1 jam ini waktu kurunya. Kuru apa tadi? Haid. Kemudian berhaid sehari. Kemudian bersih selama 15 hari. Masih ingat? Nah, ini berkaitan dengan rumus fikih yang saya sampaikan sebelum haid sebelumnya, Bu. Masih ingat, Ibu? Rumus haid. Berapa haid paling cepat? Berapa haid paling lambat? Dan berapa masa suci ke masa haid? Nah, ini kalau kita nggak ngerti rumus ini, nggak bisa nih saya terangkan ini. Masih ingat? Bu? Oke. Jadi kita bacakan dulu, nanti saya ulang ya masa-masa haid di fikih haid kemarin. Jadi Bu, 30 hari 1 jam itu kuru yang paling cepat. Berarti kalau ada lebih cepat dari ini udah habis iddah saya, enggak ada tuh dong. Ini paling cepat itu 30 hari 1 jam. plus 1 jam. Hal ini jika yang ditalak dalam masa sucinya sehingga sisa waktu suci sesudah talak tinggal 1 jam. Jadi 1 jam ini waktu kurunya. Kemudian berhaid sehari. Dia haid Sehari. boleh haid sehari? Berapa jam saya bilang Bu? 24 berarti masa haid paling singkat itu 24 jam. Nah, ya. Kemudian bersih selama 15 hari. Dah. Ini kuru yang dia kan 3 kali nih. Ini baru kuru yang pertama nih. Baru 1, paham ya Bu Endang ya? Kemudian bersih selama 15 hari. Inilah kuru kali yang kedua. Kemudian berhaid lagi sehari. Kemudian bersih lagi 15 hari. Itulah 3 kuru. Berarti haidnya cuma sehari aja. Ya, ini rumus ya. Nah, ini yang nggak ikut di bab haid agak pusing nih. Nah, kemarin kita bilang apa Bu? Haid itu paling cepat 1 jam, paling lambat 14 hari ya. Ada 14, ada 15. Oke. Antara bersih ke haid lagi paling cepat berapa hari? 14, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 5. Makanya inilah rumusnya Bu. Kalau ibu bersih misalnya 1 hari haidnya udah nggak ada apa-apa lagi nih, ibu mandi
datang lagi 1 pekan setelah itu. Atau datang lagi, kalau 1 pekan itu masihlah dihitungkan haid, karena batas haid itu paling lama berapa tadi? 14. Kalau dia 1 hari berhenti, abis itu dia mandi, sholat, hari ke-7 dia datang. Haid nggak sih? Haid nih Bu. Masih waktu haid, karena siklusnya paling lama 14 hari. Paham ya sampai sini? Habis itu berhenti lagi darahnya di hari ke-10. Hari 16 datang lagi. Haid nggak? Nggak. Udah paham tuh bahasa saya Bu? Lagi, ibu haid dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Udah habis. Ibu sholat. 10 hari setelah 5 hari itu ibu haid. Hari ke-15 lagi. Iya. Haid nggak? Karena Masa haid ke suci itu 15 hari Bu. Nah, jadi kita kalau punya siklus yang kayak gitu tuh, ya kadang-kadang kita kayak gitu Bu Novi, ingat siklus ini. Berarti ibu istihadah itu. Boleh. Berhubungan pun boleh. Ya Bu Desi? Itu yang ditanya ke dokter tuh Bu Desi. Ini darah ya pramonopos. Kalau iya dok, menurut dokter ini darah haid apa darah kotor? Kalau dia bilang darah kotor, berarti ibu sholat aja. Karena rumus ini untuk pramonopos nggak masuk dia Bu. Nggak masuk dia. Jadi kita harus bertanya dengan tim medis karena dia berkapasitas dengan itu. Coba tanya lagi Bu Desi sama bidan. Tanya sama ustaz atau ustaz pun yang tahu. Nah sekarang ibu yakin dulu. Kalau itu rasanya kayak darah-darah haid ibu, berarti itu haid. Tapi kalau menurut ibu itu bukan kayak darah-darah haid ibu, bentuknya sholat aja Bu. Nah itu nasihat saya Bu. Karena rumusnya nggak masuk. Bisa dipahami ya Bu Desi ya? Lihat bentuk darahnya Bu. Kalau kayak menggumpal-gumpal dia tuh saya rasa tuh istihadah tuh. Nggak seperti darah segar ya Bu. Kalau haid itu kan dia darah segar ya Bu. Nah, coba itu ya Bu ya. Insya Allah. Sudah Bu? Nggak perlu kita kurangi ya. Syafi'i berpendapat paling cepat itu kuruk 30 hari plus 1 jam. Oke. Kalau siklus haid tadi udah paham nggak ya? Paling cepat 1 hari, paling lambat. Nah, ibu boleh suci ke haid lagi? Oke, itu ya. Ada yang ngadakan 14 Bu, 14-15. Nah, tapi kalau di dalam rentatan ibu haid tadi, misalnya hari ini bersih, ibu mandi 2 hari, datang lagi. Habis itu 3 hari mandi, datang lagi. Lihat siklus yang 14 hari ini. Kalau dia masih hari ke-14, sebelum hari ke-14 insya Allah dia haid. Tapi kalau siklusnya udah lebih dari 14 hari, berarti itu istihadah. Kenapa Bu? Menunda mandi wajib itu berapa sholat cuman boleh? Kan kita ini akan ketemu loh nanti kita. Contoh, ibu pagi ini masih ada dikit. Nah, pulang ibu nanti asar kayak saya nih Bu. Nah, nggak keluar kan Ustazah? nggak keluar. Mandi langsung sholat.
Ya berapa kali sholat? Berarti zuhurnya qadha, asarnya qadha, maghribnya sholat. nah, itu 2 kali itu namanya. Karena subuh kan masih keluar. Jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa jangan lebih dari 2 kali sholat. Jangan lebih dari 2 kali. Itu penundaan bagi orang-orang yang aktivitasnya di luar. Tapi kan ada orang yang dia itu harus menunggu dulu 24 jam, Bu. Ya, 24 jam. Paham nggak bahasa saya? Nah, ada yang nunggu, kayaknya habis tuh. Nah, ada sedikit tuh malam sebelum tidur. Itu disesuaikan kepada kebiasaan ibu masing-masing. Tapi kalau sudah habis, kita punya kebiasaan udah habis tuh biasanya nggak keluar lagi. Nah, gitu loh. Berarti bersegeralah untuk mandi wajib. Tapi ada orang yang dia itu haidnya itu tuh udah mandi datang lagi, udah mandi datang lagi, udah mandi datang lagi. Maka itu disarankan orang-orang yang seperti itu dia menunggu kebersihannya itu dengan mandil itu apa, Bu? Kutun ke kapas itu, kapas putih itu ya sampai 24 jam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pesan saya untuk bunda semuanya, jangan memperlambat untuk suci. Nah, bisa dipahami ya? Kalau bahas tentang puasa Ramadan, kan masa haid itu 14 sampai 15 hari masa haid. Ketika kita udah haid 3 hari bersih, terus haid lagi di masa haid itu, apakah yang bersih itu termasuk kita utang puasa lagi atau enggak? Insya Allah enggak. Karena siklusnya memang kayak gitu, Bu, sayang. Kemudian darah itu apa namanya tuh terhambat keluar cuman 3 hari setelah itu Keluar lagi. tapi dengan syarat ibu puasa ya. Iya, Mas. Nah, puasa, iya, kayak gitu aja, Bu. Saya lebih menyarankan seperti itu karena memang udah statusnya ibu udah suci, sudah mandi. Karena ini terjadi ini di orang-orang mau pramonopos banyaknya, Bu. Nah, yang kayak gini apa, Bu Neng? Nah, itu banyaknya kayak gitu. Jadi saya nggak, kalau ibu udah sungguh 24 jam, Bu, udah nggak ada, mandi aja. Nah, karena apalagi kasusnya kalau 4 hari bersihnya. 4 hari lagi bersihnya. 4 hari bersih. Habis itu baru datang lagi. Menunggu 4 hari itu lama kali. Nah, ibadah aja. Insya Allah aman. Makanya kita kasih rumus ini tadi. Nah, kenapa, Bu? Ya, tapi harus masuk di rumus fikih, Bu. Ya, harus masuk di rumus fikihnya. Gitu ya, akhwat. Lanjut ya. Kalau Hanafi berkata bahwa waktu paling pendeknya 60 hari. Kalau Syafi'i berapa, Bu? 30 hari 1 jam. Kalau Hanafi 60 hari. nggak usah saya terangkan lah itu-itunya, Bu ya. Pusing kita jadinya. Pokoknya Ibu paham aja. Kalau berarti ngitungnya, ini kan waktu paling pendek. Jangan sampai sebelum itu, berarti kita ngambil aja Syafi'i paling pendek itu 30 hari. Berarti kalau dia bilang mau nikah lagi gitu. Nah, Ibu udah berapa, Bu? Baru berapa hari gitu kan? Nah, 25 hari saya haidnya begini-gini, berarti dia belum habis idahnya. Maka idah paling cepat itu habisnya 30 hari plus 1 jam. Itu tuh jarang sekali, Bu. Ini haid orang yang 1 hari. Bisa dipahami? Nah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Judulnya lagi, idah perempuan tidak berhaid.
Oke. Ini ada dua ketentuan dia, Bu, bukan hanya menopause. Perempuan-perempuan yang tidak berhaid, idahnya selama 3 bulan. Siapa yang tidak berhaid ini? Anak-anak yang belum balik dan perempuan tua. Ini monopause. Karena ada dulu, kalau sekarang kan nggak ada lagi nih. Kalau ini kan di catatan sipil kita perempuan itu paling kecil itu menikah berapa tahun sekarang, Bu? 19 ya? Kan dia kalau misalnya di luar nikah anak dia hamil duluan tuh kan nggak bisa di catatan sipil dulu sebelum usianya 19 sekarang. Nah, 19 ya Bu Intan sekarang ya. Nah itu. Dulu bisa jadi dia sebelum haid sudah menikah. Berarti kalau dia ditalak suaminya berapa, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Ini udah langka nih kasus ini. Kita bacakan ayat Allahnya, Bu. At-Tolak ayat 4. Karena ini Al-Quran, kita nggak main-main dengan Al-Quran. Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu, putus asa ini apa maksudnya? Yang sudah tidak haid dan tidak datang haid. Nah, itu maksudnya ya. Putus asa dari haid. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah, dan perempuan yang hamil, maka idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, udah jelas ya, Bu? Jadi kalau perempuan yang tidak haid dan tidak haid lagi, bahasanya gini, perempuan yang belum haid atau perempuan yang sudah tidak haid lagi, maka idahnya, nah jadi dia kalau mau nikah tunggu 3 bulan dulu. Nah. Paham ya, Bun? Lanjut. Perempuan berhaid tetapi tidak terlihat haidnya. Ini mau saya terangkan. Dia haid tapi tidak terlihat haidnya. Apa maksudnya nih, Ustazah? Ya. Jika perempuan yang berhaid jika perempuan yang berhaid ditalak oleh suaminya, kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya. Kan tadi kan kalau berhaid itu sebenarnya salah satu kuru 3 kali haid. Tapi heran, ada ketika perempuan ini ketika dia ditalak oleh suaminya, haidnya itu nggak normal gitu loh. Nah ya, gimana, Bang? Stres ya. Oh, jadi dia stres ya. Nah, Ibu Beni cinta Allah. Nah, dan tidak tahu apa sebabnya nih, Bu, dia nggak haid tuh. Nah, maka idahnya setahun. Mau ibu langsung histeris, kok lama mana gitu kan? Gini nih rumusnya, di mana dia dapat setahun? Dia menahan diri selama 9 bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Berarti 9 bulan itu dilihat kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut, dapatlah diketahui bahwa dia bersih. Setelah 9 bulan dia harus beridah seperti idahnya perempuan berhaid yang telah putus. Berarti tambah? Dapatnya berapa jadinya? Setahun. Ini kasus ini jarang, Bu. Tapi disampaikan di fikih, mana tahu ini ada. Pasti ada di lapangan. Nggak mungkin fikih mengeluarkan hukum kalau tidak ada di lapangan. Ibu Beni cinta Allah. Syafi'i berkata, demikianlah keputusan Umar bin Khattab di hadapan kaum muhajirin dan ansor. Dan tidak ada seorang pun yang kami ketahui mengingkarinya. Nah, jadi ini ya, Ummahatillah, kalau ada perempuan-perempuan yang berhaid, dia ditalak oleh suaminya. Kemudian dia tidak mengalami haid seperti
biasanya nggak keluar haidnya tuh. Makanya disuruh dulu membersihkan rahimnya. Membersihkan rahim diketahui hamil dengan tidak itu selama 9 bulan. Ditambah 3 bulan ya iddah orang yang sudah tidak berhaid. Maka 1 tahun. Nah, tapi insya Allah nih kasus ini jarang lah. Ini benar cinta Allah. Oke, lanjut. Umur menopause. Nah, yuk kita kaji ya Bu. Kapan ibu boleh dikatakan menopause? Walaupun ini pasti usia kita beda-beda. Ya, ibu beni cinta Allah, beda-beda. Para ulama berselisih pendapat tentang batas umur putus haid atau menopause. Sebagian berkata 50 tahun. Yang lain berkata 60. Wah, ini orang Arab tuh menopause-nya lama. Beda dengan kita. Karena dia subur banget. Ini kan kitabnya internasional nih. Kitab terjemah kan. Fikih sunnah nih. Kita di Indonesia 45 tuh udah ada yang menopause. Ya, 42 pun kadang-kadang udah menopause ya. Hal ini sebenarnya berlainan antara seseorang perempuan dan perempuan yang lain karena faktor hormon ya, makanan, kesehatan tubuh, maka kita nggak sama waktu menopause kita. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkatakan umur putus haid itu berbeda antara seorang perempuan dan perempuan lainnya. Tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan. Dia bilang kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan nggak ada batasan, nggak mesti 50, nggak mesti 60 gitu. Kalau dia 40 udah habis berarti dia menopause. Ya. Yang dimaksud oleh ayat 4 surat At-Tolak yang kita baca tadi, ya, itu adalah putus haid bagi masing-masing perempuan. Dikatakan putus di sini karena menjadi lawan harapan. Karena kalau perempuan putus masa haid, ia tak punya harapan pada suaminya. Dia disebut putus. Sekalipun masih mempunyai daya tarik dan sebagainya, mungkin perempuan lain sekalipun umurnya 50 tahun, tapi ia belum putus haid. Berarti mana pendapat yang paling sahih? Tidak ada batasan. Kalau dia sudah habis haid, berarti dia monopause. Cuman Bu, kasus ibu-ibu yang pramonopause, saya mohon maaf karena ini banyak kasus yang bertanya. Karena itu biasanya bisa jadi Bu, 3 bulan ibu nggak haid, gitu kan? Habis tuh haid lagi. Nah, pernah kayak gitu ya Bu Novi. Habis tuh nggak haid lagi, habis tuh datang lagi. Insya Allah itu haid. Karena menopause itu dia akan berhenti ibu secara bertahap. Nah, ada juga orang yang sekalian berhenti, dia nggak datang lagi tuh. Apa Bude? Ya, menopause. Jadi kalau tidak pramonopause kayak gini lah, 3 bulan nggak haid, ya. Terus 3 bulan nggak haid, terus haid itu cuma haid aja tuh. Haid aja. Iya. Jadi idahnya berapa dah? Pramonopause. Enggak apa 3 kali suci juga atau gitu? Ada 3 kali haid? Oh, kita sampaikan dulu nih kasus kita. Ketika kita ditalak. Nah, saya ini menopause. Dikatakan menopause indah. Dikatakan haid enggak pula. Ya berarti ibu nanti masuk kasusnya 1 tahun tuh. Kan gitu jadinya lagi. Karena dibilang nggak haid, ibu masih haid. Nah, itu tadi dia masih haid tapi haidnya tidak kelihatan, tidak terlihat haidnya. Itu dengan siklus yang seperti itu. Kalau kita idah haid tuh lebih 1 tahun tuh Bu biasanya. Kenapa gitu? Ibu sekali 3 bulan, sekali 3 bulan, sekali 3 bulan, 9 bulan juga ya. Plus lagi dengan wanita yang sudah tidak haid 3 bulan. Nah sama, benar tuh. Pas betul ini judulnya nih Bu Intan.
Gitu ya Bu ya. Udah bunyi jamnya Bu. Ini agak berat nih, saya tengok ibu berat semua. Jadi kajian apa nih berat. Coba Bu disimpulkan satu keterangan saya yang saya sampaikan, nanti saya takut ibu salah dalam mencatat. Kan tadi kita sudah kaji idah istri yang belum disetubuhi, terus idah perempuan haid, ya kemudian perempuan berhaid tapi tidak terlihat haidnya, kemudian waktu paling pendek beridah dengan kuru, idah perempuan yang tidak berhaid. Disimpulkan dulu Bu. Saya Silakan Bu Intan. Masya Allah, barakallah. Bismillah. Keterangan tentang idah istri yang belum disetubuhi ada dua macam. Oke. Yang pertama, kalau diceraikan belum disetubuhi, berarti dia tidak punya idah. Tetapi kalau dia belum disetubuhi tetapi suaminya sudah meninggal, berarti dia harus beridah seperti idahnya orang yang disetubuhi, yaitu 4 bulan 10 hari. Oke, catatannya dicatat ya Bu. Nanti suatu saat ada masyarakat bertanya dengan ibu belum hafal nih. Jadi dibuka lagi catatannya jadi ingat. Ya, terus. Kedua, idah perempuan haid. Idah perempuan haid itu 3 kali huluk. Kuru. Ya. Huluk kita udah belajar huluk. Bukan huluk angkat-angkat. Iya, huluk apa kemarin huluk? Ya, Huluk. Kemudian lupa kan? Li'an, hulu, udah belum? Itu dia Bu Intan. Terus selanjutnya, waktu idah paling pendek ketika haid menurut Imam Syafi'i 30 hari 1 jam. Itu pun dihitung haidnya 1 hari. Ya. Terus habis itu menurut golongan Hanafi 60 hari. Keterangan idah perempuan yang tidak berhaid itu 3 bulan idahnya. Terus kasusnya ada 2, yang belum datang haid atau yang sudah monopause. Itu jadinya kan 2. Paham ini kan 2 ini Bu? Oke, lanjut. Terus habis itu, tetapi idah yang pramonopause 1 tahun, 9 bulan membersihkan rahim, 3 bulan ikut idah yang monopause. Terus perempuan yang berhaid tetapi tidak terlihat haidnya atau stres, jadi karena masalah beliau nama-nama stresnya ya. Maka dihitung haidnya idahnya 1 tahun juga. Itu yang benarnya yang di akhir nih. Kalau yang perempuan yang pramonopause nanti kita lihat dulu kasusnya ya Bu. Iya. Barakallah, dia nambah stres, haidnya nggak kelihatan. Iya, biasanya gitu. Barakallah, nanti banyak ahli-ahli fikih yang baru nih, insya Allah. Jadi catatannya tuh Bu, jangan tukar-tukar buku kalau menurut saya. Kalau fikih itu yang tebal, karena kita kan kaji 4 jilid kan, 4 jilid ini baru 3 ini pun masih comot-comot, ya. Jadi itu nanti tuh dari bab sholat tuh, dari mazhab 4-nya itu lengkap sekali ya. Bu Neng udah ganti buku Bu Neng? Udah ganti buku Kakak? Ini udah ganti buku. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali, belum selesai ya. Ibu Bini cinta Allah bersabar di bab idah. Ini Bu, saya yakin idah ini Bu ilmu yang langka, tapi dibutuhkan di masyarakat. Langka dibutuhkan di masyarakat. Jadi semoga kita bisa jadi duta ini. Ada yang bertanya, Ibu udah punya catatan dan bisa menjadi duta ini di masyarakat. Nanti paling kalau terbentur sedikit, tanya di catatan saya seperti ini gitu ya. Jadi saya senang sekali hukum-hukum Allah ini semakin tersebar di dalam kehidupan kita. Apalagi kita perempuan memiliki masa iddah. Allah yuwafiq, alhaqqa min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.